Meski sudah dilarang, para pemudik tetap nekat dan menggunakan berbagai cara untuk bisa pulang ke kampung halaman. Alhasil, petugas pun menjadi kewalahan. Lalu bagaimana kisah petugas penjaga titik penyekatan menghadapi ulah pemudik yang semakin nekat dan juga semakin nakal ini? Sudah bergabung bersama saya malam hari ini Kompol Armaini, yaitu Kapolsek Bekasi Kota. Selamat malam Kompol Armaini, Ibu Armaini, selamat malam. Selamat malam juga, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung. Ibu, kalau misalnya kita lihat larangan mudik ini kan sudah berjalan beberapa hari ya, sudah mulai diberlakukan beberapa hari. Dan dalam waktu atau kurun waktu tersebut juga para petugas kita yang berada di titik atau pos penyekatan itu berjaga-jaga. Tapi kalau kita lihat kenyataannya semakin ke sini jumlah pemudiknya itu semakin membludak, semakin banyak dan juga semakin nekat. Seberapa kewalahan petugas di lapangan, Bu, untuk menghadapi kenyataan ini setiap hari? Sebenarnya kalau untuk kewalahan tidak juga ya, karena kita melakukan penyekatan tersebut, kita atur juga kendaraan-kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan itu juga kan kita lihat dari plat nomornya juga, serta membawa barang-barang bawaan yang di luar kebiasaan orang yang pulang kerja lah. Dari indikasi-indikasi tersebut, anggota juga kita bagi diatur jaraknya juga supaya penyekatan tersebut bisa maksimal dilaksanakan. Walaupun sebenarnya secara ininya anggota kita memang kurang, tapi ya tetap kita semangat melaksanakan kegiatan penyekatan ini, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat secara humanis supaya memutus rantai penularan COVID. Jadi kewalahan yang kita lakukan karena berbarengan dengan jam pulang kerja saja. Mereka berjalannya sehingga agak padat lalu lintasnya. Demikian. Oke. Jadi untuk di titik penyekatan di tempat para personel Bu Armaini sekarang ini jam rawan atau waktu rawannya adalah jam-jam pulang kerja begitu ya? Berarti di atas jam 5 sampai dengan jam 7? Betul. Oke, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa kewalahan tidak terlalu kewalahan, tapi memang betul personel yang bertugas di lapangan ini kurang. Berapa banyak sebenarnya petugas di lapangan ini yang menjaga titik penyekatan? Artinya kan juga harus bergantian kan? Ada shiftnya pasti dalam satu hari itu. Iya, betul. Sebenarnya kita ini dibagi menjadi 3 shift, namun pelaksanaannya per 12 jam. Dan setiap per 12 jam itu kita kan gabungan di sini, ada Polri-nya, ada TNI, ada Disub, ada Pol PP-nya, dan bahkan kita juga dibantu dari adik-adik pramuka juga. Namun secara lebih detail untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang indikasi mudik kan oleh petugas yang memang mengetahui aturan-aturannya. Jadi rekan-rekan yang lain itu hanya meminggirkan. Nanti kami dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap para warga yang terindikasi untuk mudik ini. Oke, kalau tadi Ibu sampaikan pendekatan humanis sebenarnya yang dilakukan atau dijalankan oleh petugas di lapangan. Tapi di bayangan saya kalau melihat kondisi dan kenyataan di pemberitaan setiap hari, pendekatan humanis ini sepertinya menguras emosi. Karena yang dihadapi ini akalnya banyak sekali, Bu. Banyak sekali, mulai dari nangis-nangis, kemudian mulai dari yang dalihnya mau ngantar air galon, ya kan, sambil berdoa bersama, bahkan ada yang kesurupan. Banyak sekali. Seberapa bisa pendekatan humanis itu dilakukan? Bagaimana pendekatan humanis itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita di sini di Sumber Arta ini karena jalannya juga kan nggak terlalu luas ya. Jadi untuk penyekatan itu kalau seandainya kita hentikan aja sekitar 10 kendaraan itu sudah agak kelihatan macetnya. Nah, kita memberikan himbauan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka ya secara lebih humanisnya itu lebih memahami mereka. Kita terima dulu apa yang mereka sampaikan, keluarnya seperti apa, tujuan mudik seperti apa. Nanti setelah mereka menjelaskan seperti itu, baru kita berikan himbauan seperti
ada yang membawa surat katanya orang tuanya sakit gitu kan. Jadi dia mendapatkan surat lah dari RT RW bahwa dia bisa untuk berangkat ke kampung halaman untuk menengok orang tua sakit. Nah, tapi setelah kita tanyakan kepada mereka, coba dari rumah sakit mana orang tuanya dirawat, ada nggak surat dari rumah sakit yang menyatakan orang tuanya dirawat? Nah, mereka tidak bisa menunjukkan. Nah, dari hal tersebut kita panggil lagi, kita himbau mereka, kita tidak melarang mereka untuk bertemu dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya di situ sakit dan dia di sini kita juga nggak tahu posisinya dia dalam keadaan sehat atau bagaimana, ya kita berikan himbauan supaya memutus rantai COVID sementara mereka tunda dulu untuk bertemu dengan orang tuanya. Kalau memang dia punya bukti orang tuanya memang dirawat di rumah sakit tersebut, lihatkan kepada kita. Tapi karena memang nggak bisa, kita putar balikan dan mereka akhirnya nurut. Demikian. Oke, berarti sejauh ini pendekatan humanis itu cukup berjalan optimal ya, bisa berjalan lah ya pendekatan humanis di sana ini ya, Bu Armaini ya. Oke, kalau dari yang penting kita jangan terpancing saja. Kadang masyarakat ini karena udah sering kita tanya, akhirnya mereka agak lebih emosi. Kita tahan emosi kita, tetap kita sampaikan secara baik-baik. Tujuan kita bukan melarang mereka untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya, tapi hanya untuk menjaga mereka sehat, orang tuanya sehat. Sementara ini hanya ditunda saja dulu untuk giat mudik. Nanti juga mereka bisa bertemu dengan orang tuanya. Oke, ini menjaga emosi personel di lapangan, saya nggak ngebayang Bu. Kalau mungkin saya yang ada dihadapkan dengan posisi para petugas di lapangan, saya mungkin sudah nggak bisa nahan emosi saya. Apalagi kondisinya mungkin panas, terik matahari, kemudian juga ada yang berpuasa kan? Ya, jadi gini, kadang-kadang anggota, ya seperti saya bilang tadi, kalau mereka sudah tidak bisa menahan emosinya, akhirnya mereka langsung menyuruh putar balik saja. Karena saya sudah sampaikan, sudah meng-APP juga kepada anggota, kalau masyarakat terlalu banyak ngeyelnya, kalian putar balikan saja. Dan kalian atur lalu lintasnya supaya mereka bisa putar balik. Jadi setelah dia ngeyel semacam, kita udah langsung ngambil tindakan saja. Ya udah, sekarang putar balik. Jalanan kita stop dulu, mereka kita putar balikan. Akhirnya mereka juga putar balik. Karena mereka tidak akan bisa jalan. Karena jalanan itu dijaga semua sama petugas. Semacam kayak berbaris begitulah sehingga mereka tidak bisa untuk menerobos. Oke. Kalau di sana akal-akalan pemudik yang paling apa bilangnya kalau anak zaman sekarang paling niat gitu, paling niat yang pernah dilakuin. Semalam ada yang kita temukan dia dengan modus membawa surat dari kantor KUA Majalengka. Nah di situ dia mengatakan bahwa dia akan melaksanakan pernikahan di kampungnya. Jadi itu surat panggilan dari KUA Majalengka untuk mereka melaksanakan nikah di sana. Tapi setelah saya baca suratnya, bahkan suratnya itu bukan untuk pelaksanaan nikah, tapi memberikan izin kepada dia untuk pulang mudik, baru di situ dilaksanakan nikah. Lah bahasa surat tersebut saya tanyakan lagi kepada mereka. Ya udah, sekarang saya terima suratnya. Karena Anda dari Jakarta mau ke Majalengka, saya lihat mana surat rapid testnya. Dan memang dia tidak punya surat rapid test. Ya udah, akhirnya kita putar balik dan alhamdulillah mereka juga putar balik. Oke. Demikian modus-modusnya. Ditambah lagi ada kemarin juga menggunakan bajai ya, menggunakan bajai. Dia mau ke Brebes. Lah, kita bilang kalau pakai bajai aja dari Jakarta ke Bekasi seharusnya nggak bisa lewat. Nah, berarti kamu melalui jalan-jalan yang tidak dijaga oleh petugas. Di sini kita tidak bisa membiarkan karena tidak boleh mudik. Silakan Anda putar balik. Setelah kita lihat KTP-nya dan ternyata memang KTP-nya itu adalah dari Brebes. Akhirnya kita putar balik, kita kasih jalan untuk mereka putar balik dan bajai pun putar balik. Demikian yang kita laksanakan di Pospon Sumber Arta ini. Itulah beban-beban tugas berat ya di titik sekat yang harus dilakukan para personel di lapangan selama pelarangan mudik ini. Terakhir, Bu Armayani, saya yakin juga banyak petugas di lapangan atau mungkin Ibu sendiri sebenarnya mungkin memiliki kebiasaan setiap tahun pulang kampung ya mudik. Tapi kan kondisinya sekarang memang tidak memungkinkan. Kita sekarang masih ada di tengah pandemi ya kan, untuk keselamatan keluarga di kampung halaman juga. Tapi di satu sisi masih banyak ini masyarakat, warga kita ya yang seperti Ibu hadapi setiap hari yang masih nekat, jumlahnya masih terus
naik gitu, masih membludak bahkan setiap harinya. Naik. Pesan-pesannya seperti Iya. apa, Bu? Singkat saja. Ya, kalau pesan-pesan dari kami selaku petugas kepolisian mengimbau kepada masyarakat bahwa tujuan kami melakukan penyekatan di pos-pos penyekatan ini bukan untuk menghalangi mereka bersilaturahmi atau berkumpul dengan keluarga, tapi hanya untuk menjaga mereka kesehatan mereka supaya mereka tidak terdampak dengan COVID-19 yang saat ini masih ada. Dan kita juga berharap walaupun suasananya Lebaran Idul Fitri dan setelah Lebaran pun bagaimana kondisi kita sekarang ya sudah mulai turun COVID-nya, setelah Lebaran pun atau pasca Lebaran pun tetap akan turun dan tidak terjadi kenaikan pasien COVID. Hanya itu yang kita inginkan, semoga dan masyarakat harusnya memahami hal ini, bukan melihat dari sudut pandang ini Lebaran setahun sekali kita bertemu dengan keluarga, tapi saat ini Lebarannya berbeda karena memang posisinya adalah situasinya adalah pandemi corona. Tunggu dulu setelah COVID ini benar-benar sudah menurun drastis, sudah nihil, silahkan untuk bersilaturahmi. Itulah yang kita himbau kepada masyarakat agar mereka paham bahwa tujuan kita melakukan penyekatan hanya untuk menjaga kesehatan mereka sendiri terhindar dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected hari ini. Salam hormat untuk sama-sama. para petugas di lapangan. Sehat selalu, selamat Lebaran. Terima kasih, selamat malam sekali lagi. Amin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.